Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk menambah ibadah kita, dan kita selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetapkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita awali ngajar ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sholawat tadi ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil uqadu wa tutabihil hawaiju wa tunalu bil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi adabi kulli malumilah. Alhamdulillah, semoga kita dengan baca sholawat insyaallah rahmat Allah selalu diturunkan kepada kita semua. Amin. Dan semoga kita di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan kali ini langsung aja kita mau membahas, memahami surat Yasin ya. Nanti sampai berapa ayat? Pak Budi coba baca surat Yasin 2 ayat Pak Budi. Merapal kok? Enggak hafal. Oh ya udah kalau belum dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, di sini kita artikan dulu sampai 4 ayat ini. Yasin, Yasin. Nah, kalau dalam bukunya surat Yasin itu artinya ya tetap Yasin ya. Karena Yasin itu bisa ada sebagian ya penafsir Yasin itu merupakan salah satu nama dari Nabi Muhammad. Nah, tapi ada yang memang Yasin itu adalah suatu nama ayat, suatu nama firman Allah yang telah diturunkan, yang telah difirmankan oleh Allah sebelum Allah itu menciptakan semuanya. Jadi kisahnya itu Nabi Muhammad dan surat Yasin itu diciptakan hampir bersamaan. Dan itu diciptakannya bukan Nabi Muhammad, Nur Muhammad ya. Bukan Nabi Nur Muhammad dan surat Yasin itu diciptakan sebelum alam
alam ini diciptakan. Jadi sebenarnya surat yang paling awal, kalau surat itu kalau dalam hakikatnya surat itu surat Yasin. Namun kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang pertama adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Tapi kalau surat Yasin itu sudah diturunkan sebelum bumi langit beserta isinya itu ada, itu sudah ada surat Yasin. Nah, karena apa? Sekarang gampangannya begini. Allah itu membuat sesuatu itu pakai di istilahnya di konsep. Jadi konsepnya alam itu surat Yasin. Konsepnya alam itu. Nah, kalau kayak kita mau misalnya mau bangun rumah kan bikin gambar, bikin apa gitu, bikin programnya dulu. Nah itu, jadi sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi itu sudah memfirmankan dengan surat Yasin. Nah itu waktu itu saya mendapatkan pengetahuannya dari guru saya seperti itu. Jadi artinya artinya Yasin itu bisa sebagian ulama, sebagian penafsir itu merupakan nama dari Nabi Muhammad. Tapi sebagian ulama juga mengatakan, dan sebagian dari beberapa orang mengatakan bahwa Yasin itu adalah suatu nama dari suatu firman Allah yang diturunkan sebelum bumi langit itu diturunkan. Namun yang jelas nggak usah kita permasalahkan. Yang penting kita melihatnya sekarang ini Yasin itu artinya hanya Yasin, kita tidak tahu gitu aja, daripada kita salah arti ya. Hanya Allah yang tahu apa ya maksudnya Yasin itu. Tapi kalau diikutkan bawahnya wal Qur'anil Hakim, dan demi Quran yang penuh hikmah. Berarti Yasin itu kalau diartikan digantikan dengan bawahnya ini, Yasin itu nama dari surat ya, bukan dari nama dari surat Al-Qur'an. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah sebagai seorang utusan engkau Muhammad. Nah, terus kalau digabungkan dari 3 ayat ini, jadi antara Quran, surat Yasin dan Muhammad itu saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Yasin itu merupakan suatu hakikat, suatu perintah yang ada di dalam Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai suatu utusan. Jadi antara Nabi dan Quran dan surat Yasin itu bareng menjadi utusan Allah untuk mengingatkan manusia. Maka dikatakan di sini Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul. Nah makanya ini kalau yang mengatakan bahwa Yasin itu nama dari Nabi Muhammad itu melihat arti nomor 3 ini. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu seorang Rasul. Maka arti Yasin itu ngambil dari ini, bahwa Yasin itu bisa diartikan nama Nabi Muhammad. Tapi kalau diartikan dengan demi Quran yang penuh hikmah, berarti Yasin itu mempunyai makna sendiri. Jadi Yasin adalah suatu nama dalam Quran yang sebenarnya kalau di itu kayak terpisah, dan itu merupakan memerlukan hal yang mempunyai hikmah, mempunyai karunia yang sangat besar. Kemudian berikutnya ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi antara Yasin, Quran dan Muhammad itu dalam jalan yang lurus. Maka siapa saja yang kepingin kepada jalan yang lurus, pahami apa Quran, nah di sini apa Nabi Muhammad, apa kitab Al-Quran di dalam surat Yasin. Jadi intinya kalau kita setiap minggu baca Yasin, tahlilan baca Yasin, tapi kalau hidup kita tidak dalam jalan lurus, berarti kita itu sama aja bohong.
Kan sudah jelas sekali bahwa kalau sering baca surat Yasin itu kan kita disuruh kepada jalan yang lurus. Tapi kenapa baca Yasin mantep banget? Tiap malam minggu, bahkan seminggu bisa terus-terusan. Tapi kenapa kelakuannya tidak lurus? Berarti baca surat Yasinnya tidak berfaedah. Nah, coba kalau misalnya orang yang selalu ikut takjian, yang pakai baca Yasin setiap hari membaca Yasin, tapi habis baca Yasin nyuri, bohongin. Nah, berarti artinya ikut baca Yasin apa? Karena nggak ngerti isinya. Berikutnya, Tanzilal Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi surat Yasin itu sekarang gampangan gini, secara surat Yasin adalah surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada manusia agar manusia menjalani dalam jalan yang lurus, supaya mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan semuanya itu diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Jadi maksudnya apa di sini? Allah itu tahu akan manusia. Manusia itu perlu pegangan. Manusia itu perlu tuntunan. Manusia itu perlu perlindungan. Dan manusia juga perlu kasih sayang. Litungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, ini setelah sampai kepada Nabi Muhammad, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Jadi setelah Quran turun dibawa oleh Nabi Muhammad, itu banyak kaum-kaum yang sebelumnya itu pada lalai. Jadi dari zaman Nabi Adam masih pada nyembah Tuhannya. Tapi setelah beberapa anak berikutnya sudah lalai. Kemudian Nabi berikutnya Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, pas Nabi Nuh masih 1-2 ada yang ikut. Setelah berikutnya kena hujan badai, kemudian tenggelam istilah banjir bandang sehingga dunia tenggelam. Kan udah selamat tuh orang yang beriman bersama Nabi Nuh di dalam perahu. Tapi saat Nabi Nuh masih ada, masih beriman. Nah, setelah lama-lama Nabi Nuh nggak ada, kan ada yang beriman, ada yang tidak, dan seterusnya sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad. Zaman Nabi Isa juga ada yang setia pada Nabi Isa itu, yang mengikutin. Tapi kalau dalam sejarahnya Nabi Isa itu istilahnya yang mengikutin zamannya itu tidak begitu ada. Pembelotan semuanya adanya. Akhirnya jadi agama yang itu pembelotan dari situ. Jadi nggak ada yang benar-benar paham. Tapi ya ada kayak Farokoh bin Naufal yang jadi pamannya Siti Khadijah, itu termasuk agama zaman Nabi Isa, agama Injil, paham, dan dia benar-benar tahu tauhid. Nah, setelah itu kan di antara senggang para nabi itu kan banyak yang lalai. Sampai zaman Nabi Muhammad itu kita tahu bahwa di Mekah itu Ka'bah itu jadikan tempat sarangnya para berhala. Padahal Ka'bah itu kan zaman Nabi Ibrahim itu tempat sebagai pusatnya untuk beribadah. Tapi setelah sebelumnya Nabi Muhammad lahir itu Ka'bah itu, di sekeliling Ka'bah itu, karena Ka'bah itu disucikan, tapi akhirnya dikeramatkan oleh kaum Quraisy, itu dikeramatkan. Terus keramatnya itu bukan karena nyembah Allah. Gampangnya kayak di sini tempat masjid itu angker keramat. Jadi dikeramatkan Ka'bah itu. Setelah itu karena merasa itu dikeramatkan, akhirnya mereka bikin patung-patung
yang disembah ditaruh di sekeliling Ka'bah seperti Lata, Uzza dan sebagainya. Nah itu makanya kita kan, jadi ini Yasin di bawah Nabi Muhammad diturunkan dari Tuhannya untuk jalan yang lurus yang diberikan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang untuk mengingatkan umatnya yang pada lalai dalam menyembah Allah. Intinya begitu. Surat 1 sampai 6. Lalai. Nah kayak kita, mungkin bapak-bapak kita itu dulu sudah beribadah, namun setelah sampai kita lalai, akhirnya anak kita lalai. Nah, maka diingatkan dengan surat Yasin ini. Nah tapi sekarang kita banyak sekali surat Yasin bahkan mungkin sampai hafal. Surat Yasinnya hafal, ngajinya surat Yasin kalau tiap malam tahlilan barengan itu ngikut. Ada yang benar-benar hafal, tapi kelakuannya tidak dalam jalan yang lurus. Ya, berarti gimana ini? Karena apa? Mungkin nggak ngerti isinya surat Yasin atau memang orangnya itu munafik. Nah seperti itu. Sampai kita tambahin ini masih laqad hakal qaulu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan hukum terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Jadi maksudnya apa? Sungguh pasti berlaku perkataan hukum terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Jadi hukum itu berlaku kepada orang-orang yang melalaikan Tuhannya tadi. Termasuk karena ini sekarang untuk kita. Ya tadi nanti kita itu semuanya akan berlaku hukum. Kena hukum oleh Allah. Kalau kita melalaikan Al-Qur'an, melalaikan ibadah, melalaikan nyembah Tuhannya, pasti kena hukum. Kalau kita rajin, kalau kita beribadah juga kena hukum. Nah itu hukum dari mana? Dari Azizur Rahim, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Perkasa dengan gagahnya akan menghukum manusia dengan siksanya, kasih sayangnya memberikan balasan kepada manusia dengan pahalanya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal afqani fahum muqmahun. Nah, ini tolong diperhatikan di dalam ayat ini sangat tegas sekali Allah mengingatkan kepada manusia. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu mereka tertengadah. Jadi bapak-bapak, bagi orang-orang yang tidak mau kepada jalan yang lurus atau tidak menyadari bahwa hidupnya itu selalu berbuat yang terbelok dari jalan lurus, ketahuilah bahwa Allah itu di sini udah ngalungin leher. Kayak ngalungin leher kita dikalungin belenggu. Tapi kita nggak lihat. Kita semua itu dikalungin ini tali. Dan tali itu sebagai belenggu lehernya. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Diangkat ke dagu ini. Ya, begini. Ini leher ini diangkat dagu. Sehingga sampai tengah kali ini. Tinggal narik saja leher. Makanya maksudnya apa di sini nih? Ini mohon maaf. Seperti itu ini bagi orang yang di luar, bagi orang yang nanti tidak beribadah, matinya tidak husnul khotimah, tinggal tarik langsung. Udah enggak nyebut Allah, enggak nyebut apa, matinya jadi su'ul khotimah. Dan itu matinya bisa kapan saja Allah kehendaki, tarik saja gitu. Terus wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa ahsaynahum fahum la yubsirun. Ini juga perlu ditegaskan lagi oleh Allah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka sekat juga atau dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, ini mohon maaf, ini bisa kita semua kena. Maksudnya apa? Ini contoh. Setelah kita ada di
ini kan tali dibelenggu tertengadah, itu bisa pengaruh dari pikiran kita. Ini saya salah, sana salah, kepala pening, ini mengerjakan ini salah, ini begini salah, begitu salah. Saya mau ke sini kok nggak nyampe, ini ke sono nggak nyampe. Akhirnya tambah putet. Justru oleh Allah dikatakan di ayat bawahnya, Allah akan jadikan kepada mereka dinding di hadapan mereka. Jadi nggak bisa melihat ke depan, ke belakang dinding, muter ke belakang nggak ketemu, ke samping dinding gelap, sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa, nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ibaratnya kalau, ya maaf, kalau kita sedang punya masalah ini belum selesai, udah iso menyelesaikan pangkar, tambah lagi masalah sono, masalah sana belum selesai, tambah lagi masalah sini. Tapi kita pikirannya gelap, nggak bisa menyelesaikan itu. Karena apa? Tadi kita dipasang tali belenggu, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Wasawaun alaihim angtartahum amlam tundirhum la yu'minun. Dan bagi mereka orang yang seperti itu, diperingatkan, diingeti atau tidak, sama aja. Jadi bapak-bapak kalau ngingetin orang, dibilangin sok pinter, habis itu diperingetin, nggak diperingetin ya sama, diingetin ya tetap gitu, nggak diingetin ya begitu aja. Itu di ayat Quran udah jelas. Yuk pada ngaji, yuk pada sholat, jangan begini. Dia ngejel juga iya, ndablek juga iya, nggak mau juga iya. Itu mah sudah tertulis di dalam Al-Quran. Nah, kita termasuk golongan mana? Apakah kita termasuk golongan orang yang kalau diingatkan itu pura-pura, diberitahu itu sok tahu, atau bagaimana? Nah, itu di ayat ini jelas. Nah, itu tandanya orang yang terbelenggu, tandanya orang yang oleh Allah akan ditutup dinding-dinding. Makanya kita itu, contohnya tertutup dinding itu ya, misalnya kita sedang ada masalah, saya mau ke sono kok salah, mau ke sono salah, ke sono salah. Kira-kira paham ya? Jadi kita itu serba salah, terus tidak menemukan jalan penyelesaiannya, akhirnya mumet. Nah, kalau itu nanti oleh Allah tinggal ngangkat tarik talinya. Nah, kalau mati sih mending diangkat talinya, diangkat, tidak dimatikan, yang digantung setengah-setengah. Akhirnya sakit-sakitan, sakit stroke, sakit macam-macam yang sembuh kagak, mati kagak, lah repot. Makan doyan. Lalu itu tambah mumet kan seperti itu. Nah, di sini nih lah, makanya bagaimana agar kita bisa lepas dari situ? Makanya ini jawaban terakhirnya, ini sampai ini aja. Innama tungdiru manittaba dzikra wa khasya rahmana bil ghaib fabasiru bimagfirati wa ajrin karim. Nah, kalau kita pengen selamat dari tadi belenggu, dinding-dinding, maka ikutin tadi Yasin wal Qur'anil Hakim, ikuti Yasin ke Al-Qur'an, Nabi Muhammad pada jalan yang lurus. Tapi dikatakan oleh Allah itu tidak mudah orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad, Quran dan Yasin. Tidak mudah. Banyak orang yang karena tertutup matanya, tertutup hatinya. Yaitu tadi kita kan tahu, orang itu sekarang bukan mungkin aja, yuk sholat ke masjid, yuk sholat ke masjid. Wow, kalau di masjid itu salat di jamaah itu 27 pahalanya. Prakteknya saya ngomong kayak gitu aja masjidnya komplang. Itu di mana itu? Yang ngajaknya kagak. Kalau terus sekarang oh yuk sholat bareng-bareng, pas bareng-bareng juga banyak dia berangkat, tapi kalau sedang nggak ada nggak berangkat. Ini sama, ini seperti itu. Nah, di sini ini maka kita harus tahu belenggu-belenggu itu apa. Belenggu itu yang mana kita itu memandang suatu baik jadi jelek, jelek jadi baik. Itu belenggunya. Makanya hanya orang yang selalu dikatakan Allah, hanya sungguhnya engkau hanya dapat memberi peringatan. Jadi tadi Yasin, tadi dikatakan Yasin, Muhammad, kitab. Itu hanya bisa memberi peringatan kepada orang yang selalu mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka
berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tungdiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi pahami Pak, dalam surat Yasin ini intinya memberi kabar kepada kita, tidak setiap orang, tidak semua orang itu akan sanggup mengikuti apa yang dijelaskan di dalam surat Yasin, yaitu mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi Muhammad sebagai jalan lurus untuk taat kepada Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Karena kebanyakan manusia akan pada kalau diberitahu itu sok pura-pura, sok mengaku lebih bisa, sok dan sebagainya. Jadi tertutup hatinya. Makanya dikatakan oleh Allah, hanya orang yang takut kepada Allah dan walaupun tidak melihat Allah. Jadi dikatakan hanya mereka yang bisa diberi peringatan oleh isinya Quran dan oleh Nabi Muhammad itu hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang maha gaib, yang walaupun kita tidak bisa melihat itu. Tapi kalau yang nggak takut, yaitu tadi wasawaun alaihim aangdartahum amlam tumdirhum layu. Nah ini sampai surat ke-10 ini, 11 ya. Jadi sampai innama tungdiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa bashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi ayat 1 sampai 11 itu mengingatkan kita bahwa Allah tegas sekali. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja, walaupun orang itu tidak melihat Allah, yang akan mendapatkan pahala yang mulia. Selainnya itu orang yang nggak takut kepada Allah, maka baginya termasuk orang yang dipasang belenggu di lehernya, diangkat tangannya tertengadah, kemudian ditutup depan mereka, belakang mereka, samping mereka, sehingga dia gelap, tidak bisa melihat kebenaran. Diibaratkan Bapak dimasukkan di dalam gedungnya ditutup, tidak dikasih lampu, ya di dalamnya kemana saja tidak bisa melihat apa. Itu saja sedikit pemahaman surat Yasin dari surat 1 sampai 11. Nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu. Kita tutup dulu dengan nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan nanti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.